semuanya, perkenalkan saya Dian Ramadhani dengan NIM 25111100042. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 9, yaitu konsep dasar dan gaya dalam organisasi dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Selamat menyaksikan. Semua orang memiliki tujuan dalam hidupnya, namun keterbatasan yang mereka miliki satu dengan lainnya menjadi alasan mereka untuk membentuk suatu organisasi, di mana semua orang berkumpul dalam suatu wadah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam setiap organisasi, harus memiliki pemimpin agar berjalan dengan baik. Tanpa adanya pemimpin, tentu saja sangat sulit dan tidak mudah dalam menjalankan semua elemen dan komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah seseorang yang menduduki posisi formal serta mengarahkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama ada kumpulan orang. Semakin dipatuhi arahan dan perintah oleh pengikut, maka semakin besar wewenang pemimpin untuk mengatur pengikutnya. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuatan yang dimiliki pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Dasar kekuasaan yang harus dimiliki pemimpin adalah kekuasaan menghargai, memaksa, sah, rujuk, dan keahlian. Yang ketiga ada mempengaruhi. Kemampuan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi anggotanya agar melaksanakan tugasnya. Yang keempat ada nilai. Mengakui bahwa kemampuan berkaitan dengan nilai. Masuk pada gaya kepemimpinan, yang pertama ada gaya kepemimpinan otoritis, yang mana ciri-ciri gaya kepemimpinan otoritis itu yang pertama, menganggap organisasi adalah milik sendiri, menganggap bawahan sebagai alat, tidak menerima kritik atau saran, dan sering menggunakan paksaan dan hukuman. Contoh perusahaan yang menggunakan gaya kepemimpinan otoritis adalah industri manufaktur berat. Perusahaan yang mengandalkan lini produksi massal seringkali menerapkan gaya ini untuk menjaga standar keselamatan dan target kualitas. Contohnya seperti Toyota atau Hyundai pada lini produksi tertentu. Selanjutnya, gaya kepemimpinan militeristis. Yang pertama, sering menggunakan sistem perintah, bergantung pada pangkat dan jabatan, dan menuntut disiplin yang tinggi dan kaku. Contoh perusahaan yang menerapkan gaya kepemimpinan militeristis adalah industri pelayaran dan penerbangan. Di perusahaan seperti pelayaran atau maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia atau Singapore Airlines, struktur komando di atas kapal atau pesawat bersifat militeristik. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan paternalistik yang menganggap bawahan tidak dewasa atau overly protektif, jarang memberi kesempatan inisiatif, dan sering bersikap maha tahu. Contoh perusahaan yang menerapkan gaya kepemimpinan ini adalah Jarum dan Gudang Garam. Lanjut, ada gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif yang mengembangkan kreativitas anak buah, mengutamakan musyawarah, memberikan kesempatan mengambil keputusan, dan mengembangkan regenerasi kepemimpinan. Contoh perusahaan yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis adalah Google. Google adalah kiblat dari kepemimpinan demokratis di era modern. Perusahaan ini sangat bergantung pada masukan dari para insinyur dan stafnya. Mereka memiliki budaya 70-20-10, di mana karyawan didorong untuk menghabiskan sebagian waktunya untuk proyek eksperimental yang mereka sukai. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan karismatik, yang mana percaya diri, memiliki visi dan tujuan ideal, dan dianggap sebagai agen perubahan. Contoh perusahaan yang menerapkan gaya kepemimpinan ini adalah Microsoft di era Bill Gates. Pada masa kejayaannya, Bill Gates memimpin dengan karisma intelektual yang kuat. Gates mampu menginspirasi timnya dengan kecerdasan dan keyakinannya bahwa komputer akan ada di setiap meja di seluruh dunia. Karismanya terletak pada kompetensi teknis yang luar biasa, yang membuat karyawannya rela bekerja ekstra keras untuk mewujudkan revolusi digital tersebut. Terakhir, ada gaya kepemimpinan bebas kendali, di mana pemimpin menghindari kuasa dan tanggung jawab, dan pemimpin bergantung pada kelompok untuk menetapkan tujuan. Contoh perusahaan yang menerapkan gaya kepemimpinan bebas kendali yaitu Netflix. Netflix yang dikenal dengan budaya freedom dan responsibility. Karyawan Netflix tidak diawasi secara ketat terkait jam kerja atau proses harian. Mereka diberi kebebasan untuk mengambil keputusan besar tanpa harus melalui banyak lapisan persetujuan, asalkan hasilnya sesuai dengan kepentingan perusahaan. Pemimpin di Netflix berfungsi sebagai konteks, bukan kontrol. Selanjutnya, ada sifat-sifat pada kepemimpinan. Yang pertama, ada ambisi dan semangat, dorongan kuat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, ada kejujuran dan integritas, fondasi kepercayaan dan kredibilitas, percaya diri, keyakinan pada kemampuan diri. Dan yang terakhir, ada kecerdasan dan pengetahuan, kemampuan berpikir dan relevansi informasi.
Lanjut, ada teori kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama ada teori sifat, fokus pada karakter pribadi, seperti kecerdasan, inisiatif, keterbukaan dan humor, kejujuran, simpati, kepercayaan pada diri sendiri. Dua, ada teori kelompok, fokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut, serta pemberian perhatian. Tiga, ada teori situasional dan kontingensi, hubungan pemimpin, struktur fungsi, otoritas formal, dan tugas. Dan yang terakhir ada teori jalan-jalan kecil tujuan, meliputi kepemimpinan direktif, pendukung partisipatif, dan berorientasi pada prestasi. Selanjutnya ada tingkat kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan tim dengan anggota 10-20 orang dengan tugas spesifik yang harus dicapai, lebih mengarah pada pekerjaan yang bersifat teknis. Kedua ada kepemimpinan operasional. Pemimpin salah satu bagian utama dari organisasi dan mengendalikan pemimpin tim, pemimpin dari para pemimpin. Selanjutnya ada kepemimpinan strategis, memimpin seluruh organisasi dan mengarahkan sejumlah pemimpin operasional. Fungsinya yaitu memberi benarnya strategi dan kebijakan, membuat sesuatu terjadi atau tanggung jawab eksekutif menyeluruh, mengorganisasi atau mereorganisasi, memberi semangat komposisi, menghubungkan organisasi dengan organisasi lainnya, dan memilih pemimpin hari ini dan mengembangkan pemimpin di masa depan. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan, yang pertama adalah melayani, kedua membuat keputusan, ketiga keteladanan, keempat bertanggung jawab, kelima bertanggung jawab, dan yang terakhir menciptakan perubahan. Selanjutnya ada konsep kepemimpinan di Indonesia. Yang pertama ada ing ngara sung tulada, yang artinya di depan memberikan teladan. Sikap dan perbuatan harus menjadi teladan bagi pengikutnya. Pemimpin harus berjalan di barisan depan sebagai pemberi arah. Yang kedua ada ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun kemauan. Pemimpin harus membangkitkan semangat, kemauan, dan daya cipta pengikutnya. Pemimpin memberi motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang terakhir ada tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Pemimpin harus memberi dorongan kepada pengikutnya agar berani dan sanggup bertanggung jawab. Adapun aspek dalam kepemimpinan, yang pertama ada aspek kemanusiaan. Manusia penting untuk dijaga, diperdayakan, dan dikembangkan sesuai dengan potensinya. Dan yang kedua ada aspek kekeluargaan. Hubungan yang dekat antara pemimpin dan pengikutnya diibaratkan dengan hubungan antara ayah dan anaknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.